Oke teman-teman, selamat datang di Sistar ya. Ini untuk forecasting time series. Jadi app ini dikembangkan dari R untuk memprediksi atau meramal berbagai bentuk variabel, tapi rata-rata dalam bentuk numerik, dan independent variabelnya itu berupa time series atau yaitu tanggal. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial terkait penggunaannya, yang tentu kita masuk dulu ya ke dalam aplikasinya. Nanti teman-teman akan diberikan ID dan passwordnya setelah melakukan pembayaran gitu. Jadi kita loading. Nah, selamat datang di time series forecasting with model time. Jadi di sini saya mengembangkan aplikasi ini berdasarkan package developer dari model time. Jadi bisa di googling juga. Jadi berasal dari business science github.io. Jadi ini forecasting ini mulai dari klasik seperti Arima itu ada, sampai dengan machine learning dan semi deep learning. Sebenarnya ada satu lagi Gluon ya, Gluon itu deep learning, cuman saya pikir itu belum begitu membutuhkan, di samping susah untuk implementasikannya karena juga harus mengandalkan library dari Python juga, dan saya belum berhasil sih untuk menggabungkannya ke R. Tapi untuk secara lokal sudah bisa, cuma untuk online-nya itu belum bisa. Namun hasilnya dari Gluon TS yang deep learning 100% itu saya pikir kurang begitu bagus sih. Malah lebih bagus yang model time H2O ini. Jadi ini semi deep learning, dia auto machine learning, dia bagus. Kemudian ada Ensemble yang menggabungkan dari beberapa banyak machine learning, dan model time ini yang banyak dari machine learning. Nah, yang pertama tentu kita browse ya filenya. Kita cari file yang pas. Sebentar. Jadi ya ini adalah contoh sampelnya. Ditunggu saja hingga file successfully uploaded. Jadi kalau teman-teman nggak punya data atau pengen sekedar berlatih, bisa di panel 4 ini. Jadi download sampel ini. Cuman untuk app ini perlu digarisbawahi bahwa ada dua parameter atau variabel yang penting, yaitu tanggal dan kemudian value. Dan ini harus sama ya kata-katanya, date sama value. Dan khusus untuk date ini nanti teman-teman di CSV-nya, di Excel-nya itu harus di set short date. Jadi harus seperti ini, walaupun nanti teman-teman cuma punya berdasarkan tahun saja ya, tahun 2020, 2021 misalnya, 2022, tapi harus ada ininya nanti, tanggal dan tahunnya. Bisa di set jadi 01/01/2020, 01/01/2021, 01/01/2022, seperti itu. Tapi kebetulan ini saya pakai data yang tiap harinya ada. Jadi data lingkungan, misal seperti PM2,5, PM10, atau nitrogen dioxide atau karbon monoxide, itu bisa juga selama teman-teman punya data mentahnya. Nah, ini bisa setiap hari, setiap bulan pun juga bisa, tahun juga bisa, selama dia mengikuti date short date-nya ya di CSV-nya itu. Dan atasnya harus namanya ini ya, date dan value. Ini select-nya, ini untuk melihat saja data yang setelah diupload tadi. Nah, jadi ada nomor, ini nomornya, ini date-nya, ini value-nya. Jadi harus dipilih ini ya nanti. Ini date, ini value-nya. Nah, langsung ke panel 2, akurasi table ini. Jadi semuanya itu langsung dicoba dari 14 model permodelannya. Nah, ini ada pilihannya, ada yang tanpa ataupun dengan H2O.
waktunya kalau udah 2O yang semi deep learning tadi, yang auto machine learning tadi membutuhkan waktu yang lebih lama. Mungkin yang ini dulu. Jadi tinggal run saja. Dia akan menghitung, dan ada ARIMA yang klasikal. Dan ARIMA di sini sama ARIMA yang biasanya itu beda ya. Kalau ARIMA yang klasik dulu banget itu confidence intervalnya tinggi sekali, jadi luas. Jadi saya pikir itu bukan seperti prediksi, tapi lebih ke arah ya memang seperti itu. Jadi kayak dia mencakup semua grafiknya gitu, jadi otomatis orang-orang juga kalau bagi saya subjektif saja, itu bukan seperti prediksi, karena dia ngambil semua nilainya, otomatis ya pasti prediksinya pasti di situ. Nah, ini ada 13, kalau 14 nanti sama A2O, yang terakhir ada example. Ini yang training hasilnya tinggi semua ya, bagus. Kemudian ada yang testingnya, ini juga yang menentukan juga. Dan yang testing ini ensemble, gabungan. Ensemble ini gabungan dari ARIMA, decision tree, GLM, Propet, Random Forest, SVM, dan XGBoost. Ini 90, bagus, tinggi juga. Nah, di sini ada dua ARIMA yang biasa dan ARIMA yang zero min. Ini yang zero min itu dengan angka 0 saya juga kurang begitu tahu, tapi saya cantumkan, siapa tahu teman juga butuh dalam, dan kebetulan ini 0. Kalau nggak salah ini hampir seperti logistik sih. Kemudian ada random apa ini, bukan R part itu. Jadi ini urut ya. ARIMA R part itu decision tree, GLM net, naive regression S naive, and netar feed forward neural net, Propet sama Propet post. Jadi ini sama, ada Propet sama Propet post ini. Ranger ini random forest, seasonal regression model ini seasonal decom, Conlab ini SVM, XGBoost ya sama. Jadi ini hasilnya ya. Nah, ini defaultnya itu 90 itu 90 hari ya. Ini tergantung dari teman-teman date-nya. Misal tadi tahun gitu ya, 2020, 2021, 2022 nih. Kalau 90 ini ya 90 tahun jadinya. Jadi ini diperhatikan, ini defaultnya. Maksimum sih 90 ya saya set ini. Karena kalau hari berarti 3 bulan. Kalau date-nya itu bulan, berarti 90 bagi 12 berapa itu tahun? Sekitar 6 tahun, 7 tahun. 6 sampai 7 tahun lah. Kalau tahun ya 90 tahun. Jadi ini diperhatikan ya, bisa dirubah. Nah, ini hasilnya tadi. Jadi yang diambil kalau bisa yang tesnya akurasinya tinggi seperti ini ensemble. Ini juga sebenarnya Propet juga tinggi, Random Forest juga tinggi. Nah, masuk ke chosen model. Nah, ini untuk melihat grafiknya. Ini harus satu-satu ya, teman-teman bisa melihatnya. Nah, ini contoh ensemble. Udah run saja. Dan dia untuk sampel agak lama karena dia menggunakan 7 metode. Nanti kalau nanti dengan H2O dia akan 8, sampelnya ditambah 8. Nah, ini ada 2 plot nanti. Nah, nanti teman-teman bisa save juga, ataupun dapat data mentahnya juga bisa nih, di training data di sini. Ini training plotnya. Jadi bisa didapat gambarnya, ini data mentahnya. Nah, ini sampelnya. Jadi ini hasil trainingnya, model forecastnya yang biru, actual datanya yang merah. Jadi di training ternyata bagus. Ini per hari ya, dengan menggunakan ensemble. Jadi bisa diisikan ini x-nya apa, misal monoksida. Kemudian kembali ya, ini tanggal. Ini misal takarannya PM 10 lah.
Nah, tinggal di download saja nanti ini bisa. Kemudian ini juga di download training apa CSV nya bisa dapat nanti. Nah, ini udah jadi. Ini juga model forecastnya. Ini saya ini dulu ya, yang tanggalnya. Nah, ini udah dalam bentuk PNG di ggplot ya. Jadi kalau di sini nggak interaktif lagi, nggak bisa dilihat nilainya berapa. Cuman kalau di sini tadi bisa dilihat. Nah, tuh. Jadi udah bagus tanggal PM10 berapa. Misal itu ya. Nah, ini Excel-nya. Nah, ini oke, udah jadi. Ini modelnya aktualnya tadi, tanggalnya Nah, ini hasil dari ensemble-nya tadi yang di training tanggal berapa, ini nilainya. Dan di kolom D sama E ini adalah confidence intervalnya ya, yang high sama yang low maksimalnya. Jadi dia kita kasih juga. Jadi kalau teman-teman mau buat di Excel gitu juga bisa juga, karena data mentah ini yang penting. Nah, untuk forecastingnya nih juga bagus karena runut ya. Dari sini naik lagi, terus ini kelihatan mau turun gitu. Ini juga nanti bisa di download juga, sama persis kayak yang ini tanggal apa, sama yang data training. Nah, ini yang future forecastnya bisa kok. Jadi seperti itu teman-teman untuk yang forecasting ini. Jadi bagus banget untuk mengforecast berapa macam kasus kejadian, mau dari lingkungan atau dari industri atau dari air atau banyak ini. Oh iya, nanti coba ya yang ini, yang H2O. Nah, H2O ini default ada settingan tambahannya, tapi ini saya kasih defaultnya 10, total runtime-nya 30. Semakin banyak bisa semakin lama. H2O sih masalahnya di semi deep learning. Coba aja di run. Itu. Nah, Arima nanti coba lihat ya, Arimanya itu beda sama yang biasa di mana, di konvensional atau yang lama klasik Arima dulu. Nah, ini udah mulai H2O-nya. H2O memang lama ya. Saya pikir H2O ini bagus juga. Bahkan lebih menurut saya lebih bagus daripada Gluon TS yang deep learning itu. Atau kalau teman-teman ikut beli yang correlation regression itu, yang deep learning itu juga kadang-kadang malah jelek kadang-kadang untuk regresi. Memang ya tergantung dari epochnya seberapa banyak di training, karena defaultnya cuma 10 sih. Kalau di auto machine learning ini, H2O ini semuanya auto ya, jadi dia akan memberikan hasil yang terbaik gitu. Nah, tinggal ditunggu saja ya. Nah, ini udah jadi 14 kan, 8 2O auto ML 1 malahan, lebih mendekati sempurna malahan. Jadi memang bagus, tapi untuk yang testingnya memang di bawah ensemble. Ensemble ini jadi dia ketambahan dengan 8 ya, tambah H2O gitu. Tetap bagus yang ensemble. Memang rata-rata ensemble memang lebih bagus sih, karena dia menggabungkan. Oh iya teman-teman, jangan lupa ini mungkin lebih ke arah yang upload ya. Ini jangan sampai ada duplikat tanggal yang sama, karena ini akan membuat error. Missing value atau blank juga error. Nah, ini missingnya row di kolom nih. Ini harus karakter karena tadi settingannya sorted ya, ini numerik.
Ini yaitu jangan sampai ada blank, overlapping dikit-dikit. Itu saja sih teman-teman, tesnya. Oh ya, tadi coba yang ya, Arima saja ya. Arima ini beda sama yang klasikal ya, masih mending. Arima dari model time itu lebih bagus sih. Dan saya pikir ya forecasting memang harus yang kayak gini, bukan yang menyebar luas. Nah, seperti ini. Nah, ini masih ada turunannya. Kalau yang klasikal kan dia langsung mau kayak corong gitu ya, shot gini. Nah, itu kan sama aja ya. Ya semuanya kena dalam confidence intervalnya, tapi ini masih ada turunannya. Seperti itu. Nah, ini ada curve-nya ya, minimal ada batasnya lah, enggak corong. Tapi Arima tadi berapa ya? 97, 20, rendah ya, termasuk rendah. Ya itu saja teman-teman untuk yang tutorial untuk time series forecasting model time ini. Bisa dikunjungi juga nanti kalau pengen belajar banyak yang business science, github.io, bagus ini untuk belajar. Terima kasih semua atas kesempatan dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.